Pemirsa, kita langsung menuju Bareskrim Polri untuk mendengarkan langsung rapat koordinasi persiapan mudik Lebaran. Area kemudian tempat-tempat kerawanan lainnya. Nah, dalam melaksanakan operasi ini tentunya kita juga melakukan langkah-langkah yang namanya cipta kondisi 7 hari sebelum operasi dan 7 hari setelah operasi. Operasi kita laksanakan itu dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022. Nah, 7 hari sebelumnya kita melaksanakan operasi cipta kondisi terhadap gangguan-gangguan keamanan yang mungkin muncul. Kemudian kita juga melakukan percepatan vaksinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian 7 hari setelah operasi kita melaksanakan supaya arus balik itu bisa lancar, tidak terjadi kemacetan. Ini yang kita lakukan, tentunya yang kita lakukan secara bersama-sama. Memang di dalam menghadapi kegiatan masyarakat nanti, baik itu arus mudik maupun arus balik, potensi-potensi kerawanan yang muncul diantaranya adalah di samping gangguan-gangguan keamanan tentunya kemacetan lalu lintas, ya, kemudian juga terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang sudah kita antisipasi. Nah, untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, diantaranya kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas dengan cara membuat kontraflow, kemudian one way, ganjil genap, ini disesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif apabila memang terjadi kemacetan, dan melakukan buka tutup di rest area sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini upaya-upaya yang kita lakukan dan ini bersama-sama dan tidak Polri sendiri tentunya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain kita khususnya dalam rangka bagaimana percepatan vaksinasi. Nah, Jabodetabek ini kita berharap 1 minggu sebelum Lebaran sudah boosternya mencapai 50%. Kemudian daerah tujuan yang banyak khususnya di daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY, kita berharap booster sudah mencapai 30%. Ini kita lakukan bersama-sama dari Kementerian Kesehatan, Satgas, teman-teman TNI, dan stakeholder terkait lainnya. Harapan kita tentunya ketika masyarakat nanti pulang ke kampungnya dan kembali tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama, tentu nanti hal-hal lain bisa ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Silakan, Pak Medap dulu. Pak Medap. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat tadi saya sudah utarakan kepada Pak Menko bahwa ketersediaan bahan pokok yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional terlihat cukup dan kuat Pak Menko, dan untuk itu ketersediaannya akan mempengaruhi daripada harga. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau tendensinya adalah bagaimana di awal Ramadan itu biasanya tinggi, kemudian akan melambat turun Pak Menko, dan kemudian kita akan lihat ada kenaikan sedikit menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat misalnya barang-barang seperti gula itu stabil Pak Menko, harganya 14.700 dibandingkan dengan minggu lalu. Harga sapi naik Rp700, kira-kira 0,53% dibandingkan minggu lalu. Tetapi barang-barang hortikultura seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah itu sudah turun lebih dari 15% Pak Menko. Begitu juga dengan bawang terjadi penurunan, dan dari semua itu yang naik sedikit adalah kedelai Rp100 dibandingkan minggu lalu. Jadi kami pastikan bahwa ketersediaan barang adalah cukup, dan mudah-mudahan harga stabil, dan mudah-mudahan dengan begitu kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan hikmat, dan mudah-mudahan ini tidak ada aral melintang supaya ketersampaian dari barang-barang tersebut bisa dicapai dengan logistik yang baik. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Sudah dilengkapi dengan Bu Dirut Pertamina. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Jadi untuk kesiapan supply maupun distribusi dari BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri, dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, akan ada 85 juta pemudik, di mana 61,8% ini akan menggunakan mobil pribadi, motor, dan juga bus.
dan yang lainnya adalah menggunakan angkutan laut dan udara. Dengan demikian kami kemudian dapat memprediksi di peningkatan dari kebutuhan gasolin maupun gasoil. Jadi peningkatan tertinggi pada saat arus mudik itu sampai 29%. Dan kemudian ada juga karena ini ada liburan, ada arus untuk libur wisata itu sampai 36% dan arus balik ini 22%. Dan kita melihat pergerakan dari pemudik ini adalah dari Jabodetabek dan Banten, juga Jawa Timur ke arah Jawa Tengah dan ke arah Lampung. Sehingga kami pastikan ada 11 jalur utama ini yang kami jaga betul supply dan distributionnya, dan juga di pasokan di Merak dan Bakahuni. Demikian juga SPBU dan infrastruktur lainnya untuk di 11 daerah wisata, dan juga kami pantau betul daerah-daerah, ada 6 daerah yang rawan bencana. Jadi ini kami pun siapkan baik itu supply yang normal atau standar maupun yang untuk alternatif. Nah, untuk menambah distribusi, kami juga menambah infrastruktur dan armada. Ada 230 unit motor yang kemudian akan bisa menjual ya BBM ke kendaraan-kendaraan yang terjebak di kemacetan, baik di tol maupun di luar tol. Jadi tinggal telepon ke call center 135, share location, maka motoris ini akan menghampiri kendaraan dan mengisi langsung dari kemasan-kemasan yang kami siapkan. Selain itu kami juga tambahkan ada SPBU temporary yang akan kami tempatkan di rest area yang saat ini belum ada SPBU-nya, dan juga di lokasi-lokasi titik kemacetan. Jadi untuk mengurai antrian ada 50 unit. Juga kami tempatkan ada truk BBM yang dilengkapi dengan flow meter, ada 149 unit. Ini akan menambah distribution dan juga supply yang ada. Jadi demikian, semoga kita semua kemudian bisa melaksanakan mudik secara aman, dan kami pastikan, Pertamina memastikan supply atau pasokan stok dan juga distribusi akan berjalan lancar baik untuk BBM maupun untuk LPG. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dirut. Pak Menteri yang wakil Baik, terima kasih Bapak Menko, Bapak Menteri, dan para kepala dan badan dan lembaga yang saya hormati. Kementerian Agama menyambut baik untuk instruksi dari Bapak Presiden, dan itu ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan ibadah pada bulan puasa dan Idul Fitri di masa pandemi. Alhamdulillah selama 12 hari dalam pantauan kami, surat edaran ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan lancar, masjid-masjid penuh, ibadah taraweh, tadarusan, itikaf, dan ibadah Ramadan lain bisa berjalan dengan baik, dan itu semuanya dipastikan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kami juga mengimbau dalam surat edaran itu untuk para dai, penceramah, menyampaikan pesan-pesan agama secara damai yang mengajak kerukunan, kekeluargaan, ukhuwah, dan juga tidak mempertentangkan persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, masalah khilafiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang agama. Yang ketiga, dalam surat edaran juga memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan vaksin di bulan Ramadan itu diperbolehkan. Itu juga diperkuat oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dan juga dari Muhammadiyah yang memperbolehkan vaksin dilaksanakan pada saat orang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu kami terus mendorong, mengajak agar masyarakat bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan vaksin, khususnya adalah melengkapi vaksin untuk yang kedua dan boosternya. Kemudian Kementerian Agama ikut melakukan akselerasi dalam program vaksinasi ini di 10 provinsi dengan target 1 juta vaksin. Kami bekerja sama dengan Polri dan juga TNI untuk
melakukan program vaksin ini. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri juga diperbolehkan, baik itu di masjid maupun di tanah lapang. Tapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Menko. Itu rekan-rekan wartawan, beberapa penjelasan dari kementerian dan badan terkait. Kalau ada 1-2 pertanyaan saya persilakan. Ini mungkin ya silakan. Sebut dari mana? Lebaran ini harga-harga akan naik atau bahkan mungkin menjelang. Apakah kalau dulu kan ada satgas pangan, apakah sekarang akan dibentuk juga satgas pangan? Satgasnya nggak ada. Nggak ada, satgasnya ada. Selalu ada. Berarti sekarang juga ada? Ada. Dipimpinnya oleh siapa? Satgas pangan. Ada. Boleh pakai mic, Pak? Satgas pangan kita ada dari kepolisian, dari Baik, terima kasih. Kita mempunyai Satgas Pangan di tingkat pusat, itu tentunya kita bersama-sama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari pengawasannya dari hulu sampai dengan ke hilir, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan terdistribusi sampai dengan tempat-tempat yang sudah direncanakan, tentunya dengan Pak Kemendak dan stakeholder terkait lainnya. Itu ada dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Polda sampai dengan tingkat wilayah. Kita siapkan semuanya. Pak Mendak? Udah. Ada lagi? Silakan. Penerapannya saat di lokasi itu akan di mana saja titik-titiknya mengantisipasi supaya nanti siapa dulu. Baik, nanti dalam rangka kita mengurai kemacetan lalu lintas, ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama itu ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap, bahkan juga kita menyiapkan jalur-jalur alternatif dari jalur-jalur utama, kemudian juga buka tutup di rest area. Nah, kalau itu nanti umpamanya kontraflow itu tidak bisa mengatasi itu kita akan melakukan dengan one way. Jadi kalau tidak nanti kita dengan ganjil genap, tapi ini melalui diskresi, kita lihat situasinya. Nanti ada beberapa tempat tertentu yang memang sudah diidentifikasi, baik itu dari jajaran Korlantas maupun Dinas Perhubungan yang kita siapkan anggota-anggota kita untuk menyiapkan itu. Sehingga harapan kita masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan lancar, juga nanti arus baliknya bisa lancar. Terima kasih.